warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tommy Mulyadi, saya sendiri Cindy Anissa, Lady Alfi Kurnia, Reza Listia, Elsie Nadila Januarsi, Feni Parera, Ayu Ramasari, Yeri Putri Utami, dan Dea Zahara. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Wijaya selaku dosen mata kuliah kepramukaan. Pada video ini, kami akan membahas tentang tata pelaksanaan upacara siaga. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Cindy Anissa, NIM 2019 143519. Yang pertama, tujuan dan nilai-nilai yang dapat diambil dalam pelaksanaan upacara siaga. Definisi dari upacara itu sendiri adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka yaitu untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Sasaran atau nilai-nilai upacara dalam gerakan pramuka ialah agar peserta upacara atau peserta didik mampu memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, serta selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain. Yang keempat, dapat memimpin dan dipimpin. Yang kelima, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, ada meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran upacara tersebut akan dapat dicapai bila mana para peserta upacara atau peserta didik dapat melaksanakannya dengan tertib dan hikmat. Yang kedua, pola dari upacara, bentukan upacara, perlengkapan, dan para petugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Lady Alfi Kurnia, NIM 2019 143504 dari kelas 4M Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy Anissa. Poin yang selanjutnya yaitu bentuk upacara pramuka siaga. Bentuk barisan upacara ini satuan pramuka siaga adalah lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua ataupun pembina. Jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan ataupun lebih, maka bentuk barisan yang digunakan ditentukan oleh pimpinan upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat. Berikut adalah gambar bentuk upacara pramuka siaga. Poin yang kedua yaitu petugas upacara pramuka siaga. Yang pertama yaitu pasukan peserta upacara. Kemudian yang kedua pemimpin upacara sebagai pemimpin pasukan, pemimpin penghormatan serta pemimpin jalannya upacara. Yang ketiga, pasukan pengibar bendera merah putih. Yang keempat, pembacaan teks Pancasila dan Dwi Dharma. Dan yang kelima yaitu pembina upacara sebagai seorang yang membina jalannya kegiatan pramuka dan sekaligus seorang yang memberi amanat kepada peserta pramuka. Dalam pelaksanaan upacara dalam gerakan pramuka ini harus ada yang pertama pengibaran sang merah putih, yang kedua pembacaan Pancasila, yang ketiga pembacaan kode kehormatan pramuka, dan yang terakhir doa. Poin yang selanjutnya yaitu perlengkapan upacara pramuka siaga. Yang pertama yaitu bendera merah putih, yang kedua standar bendera, yang ketiga teks Pancasila, dan yang terakhir teks Dwi Dharma. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang ketiga, pembukaan upacara latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Feni Parera, NIM 2019 143495. Di sini saya akan menjelaskan tata cara upacara pembukaan latihan kegiatan siaga. Baiklah, langsung saja tata cara upacara pembukaan latihan kegiatan siaga. Yang pertama, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga, membuat lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pemimpin upacara memanggil siaga yang dijawab dengan siap.
Yang kedua, pemimpin upacara menjemput pembina upacara atau yang disebut dengan yanda dan bunda. Yang ketiga, pembina upacara memasuki lingkaran upacara melalui pintu, kemudian pemimpin upacara berhadapan dengan pembina upacara dengan standar bendera ada di tengah atau di antara mereka berdua. Yang keempat, pembantu pembina atau yang disebut dengan Pak Cik dan Bu Cik berada di sela-sela barung. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil bendera merah putih ketika sampai di garis lingkaran tanpa aba-aba. Seluruh peserta upacara memberi hormat kepada sang merah putih. Pemimpin upacara meletakkan bendera merah putih di standar bendera. Pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian menurunkan tangan diikuti seluruh peserta upacara. Yang keenam, pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma ditirukan seluruh peserta upacara. Yang kedelapan, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang kesembilan, pengumuman dari pembina upacara. Yang kesepuluh, pengucapan doa oleh pembina upacara. Yang terakhir, upacara pembukaan latihan selesai. Dilanjutkan dengan latihan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang keempat, penutupan upacara latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Listia, NIM 2019-143490 dari Prodi PGSD kelas 4M Universitas PGRI Palembang. Jadi di video kali ini kita akan membahas penutupan upacara latihan siaga. Langsung saja, persiapan penutupan upacara latihan. Kurang lebih 5 menit sebelum waktu penutupan yang telah ditentukan, hentikanlah semua kegiatan. Usahakan agar kegiatan itu pada titik optimal sehingga mereka berkeinginan untuk mendatangi latihan pada minggu berikutnya. Suruhlah para siaga seragam, kaos kaki yang melorot, tali sepatu, pakaian setengah leher, baret, rambut, dan lain sebagainya. Sang merah putih pusaka perindukan yang masih berdiri pada standarnya diangkat ke tengah lapangan oleh pemimpin upacara dengan bantuan pemimpin barungnya. Tujuan upacara dan unsur pokok. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah dan tradisi, memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan tertib, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka ialah bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, pembacaan kode etik, dan pembacaan doa. Susunan upacara penutup latihan siaga. Yang pertama, siswa berbaris sesuai barungnya, pemimpin barung di depan dan wakilnya di belakang. Sulung memanggil anggotanya dengan berkata siaga dan dijawab siap oleh seluruh anggota. Sulung memberikan kode untuk membentuk lingkaran sambil bernyanyi. Sulung menyiapkan barisan, kemudian menjemput ayahanda. Ayahanda memasuki lingkaran sambil memegang bahu sulung. Pembina menugaskan sulung menyiapkan kembali bendera merah putih. Ayahanda memerintahkan sulung kembali ke barungnya. Pembina memberikan amanat. Pembina memimpin doa bersama. Pembina meninggalkan lapangan upacara, kemudian meminta bucik membubarkan barisan. Siswa membubarkan diri sambil menyanyikan lagu Sayur Nara.
Seperti inilah posisi dan bentuk barisan upacara penutup latihan siaga, membentuk lingkaran. Itulah sedikit penjelasan mengenai upacara penutupan latihan siaga. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, pelantikan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Putri Utami, NIM 2019143487, Prodi PGSD dari kelas 4N. Di video kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul pelantikan upacara siaga. Yang pertama yaitu pengertian upacara pelantikan. Upacara pelantikan adalah serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Upacara pelantikan bertujuan agar pramuka yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan membuka hatinya terhadap nilai-nilai positif yang telah ditanamkan dalam proses sesuatu tujuan gerakan pramuka. Langkah-langkah proses pelantikan. Setelah menyelesaikan tugas dan kewajiban, menyelesaikan SKU, SKK, dan SPG, dan lain-lainnya, dengan baiknya para pramuka masih merasa perlu berusaha agar prestasinya tersebut mendapat pengakuan dan pengesahan dari lingkungan dengan jalan melewati upacara pelantikan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pelantikan sebagai berikut. Persiapan 1. Mental, 2. Persiapan fisik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pelantikan. 1. Bendera merah putih sebagai bendera pelantikan merupakan media untuk menanamkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu wawancara antara pembina dengan yang akan dilantik untuk menanamkan komitmennya terhadap kepramukaan, kemasyarakatan, kemandirian, percaya diri, kepemimpinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pengucapan satya pramuka secara sukarela oleh calon. Yang keempat, tata urutan acara yang rapi serta formasi barisan dengan golongannya. Yang kelima, dilaksanakan dalam suasana hikmat. Dan yang keenam, adanya doa untuk memberikan kekuatan batin yang dilantik. Upacara pelantikan pramuka siaga. 1. Calon siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barunya menghadap pembina, yanda, atau bunda. Yang kedua, para siaga yang sudah dilantik menjadi siaga mula, siaga bantu, siaga tatah maju satu langkah. Yang ketiga, yanda atau bunda bertanya tentang SKU yang telah diselesaikan kepada calon. Yang keempat, ucapan janji Dwi Satya dengan dituntun oleh yanda atau bunda, sedangkan tangan kanan diletakkan di dada kirinya. Yang kelima, pembina menyematkan TKU siaga mula sambil memberikan nasihat seperlunya. Dan yang keenam, sulung memberi ucapan selamat, diikuti semua anggota perindukan pembina memimpin doa. Yang ketujuh, pemimpin baru membawa saudaranya yang baru dilantik untuk bergabung dengan barunya. Dan yang terakhir, yanda atau bunda membubarkan barisan, selanjutnya perindukan melanjutkan kegiatannya. Ini ada gambar upacara pelantikan siaga. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, upacara kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmasari, NIM 2019143483 dari kelas 4N. Di sini saya akan menjelaskan tata upacara siaga, yaitu upacara kenaikan. Upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata. Yang pertama, siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Ketiga, pada ucapan janji Dwi Satya dan cara seperti pada pelantikan anggota yang telah dilantik menghormat.
keempat, pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan menyematkan tanda kecakapan umum yang baru, diiringi nasihat pembina. Kelima, penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat, dilanjutkan pemberian selamat dipimpin oleh keenam, pemimpin baru utama atau sulung, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Ketujuh, siaga yang naik tingkat kembali ke barunya. 8. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. 9. Barisan dibubarkan, diteruskan dengan kegiatan acara lainnya. Berikut adalah contoh dari upacara kenaikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh, upacara pemberian tanda kecakapan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah, di sini saya Elsie Nadia Januarsi, NIM 2019143502. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya upacara pemberian kecakapan khusus. Yang pertama yaitu siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Dan yang kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Dan yang keempat, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Dan yang terakhir, anggota perindukan memberikan ucapan selamat kemudian kembali ke barung masing-masing, diteruskan dengan acara latihan. Dan berikut ini adalah gambar tanda kecakapan khusus. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Upacara pindah ke golongan penggalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zahara, NIM 2019-143506 dari kelas 4M Universitas PGRI Palembang, dosen pengampu Hendra Wijaya MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang upacara pindah ke golongan penggalang. Prosedur sebelum penerimaan calon penggalang agar diadakan terlebih dahulu. Yang pertama, pertemuan antara pembina siaga dan pembina penggalang untuk membicarakan yang berkaitan dengan kenaikan seorang anak siaga ke penggalang. Kemudian diadakan pertemuan antara Dewan Kehormatan secara khusus membicarakan penerimaan calon penggalang. Persiapan pelaksanaan meliputi yang pertama, A. Tempat acara dilaksanakan tempat latihan penggalang, perindukan siaga datang ke tempat pasukan penggalang. B. Waktu pelaksanaan upacara, pembukaan latihan, perindukan siaga tetap dilaksanakan terlebih dahulu. Yang ketiga, C. Alat yang diperlukan, tali 5-6 meter atau alat lainnya. Yang selanjutnya, diusahakan pembukaan latihan siaga berbentuk barisan lingkaran berhadapan ke tempat upacara penggalang. Setelah perindukan siaga selesai, pelaksanakan upacara perpisahan antara siaga dengan calon penggalang, lalu dibawa ke dekat tali yang direntangkan menggunakan batas antara perindukan siaga dan pasukan penggalang. Pembina dan pembantu pembina tali terhadap dekat tali pasukan penggalang. Sebelum diadakan upacara, telah diadakan pembicaraan antara Yanda dan Bunda dengan pembina pasukan mengenai waktu tempat diadakannya upacara pindah ke golongan tersebut, baik persiapan dari perindukan siaga maupun perindukan penggalang dilakukan dengan rangkaian upacara pembukaan latihan seperti gambar yang ada
yang di belakang, yaitu contoh yang berbentuk lingkaran yaitu untuk siaga, dan yang berbarisan yaitu bentuk penggalang berhadapan dengan batas tali tersebut. Yang selanjutnya, selesai upacara pembukaan, Yanda dan Bunda mengumumkan pada hari itu pada kawan-kawan siaga yang akan pindah ke golongan penggalang. Yanda, anak-anakku, hari ini salah satu antara kawanmu yang mencapai usia 11 tahun, yaitu si Karim. Oleh karena itu, hari ini akan dilangsungkan upacara perpindahan tersebut. Pengumuman Yanda, Pak Cik mengantarkan siaga akan pindah ke golongan Pak Cik, Yanda, kami serahkan siaga Karim. Hari ini akan dipindahkan ke golongan Yanda. Terima kasih Pak Cik. Kepada siaga Karim, Yanda berkata, Karim, cobalah mendekat. Karim pun mendekat. Karim, hari ini Karim sudah menginjak usia 11 tahun. Oleh karena itu, Karim kami serahkan kepada pasukan penggalang kita. Yanda mengharapkan setelah pasukan penggalang nanti Karim akan lebih giat dan lebih maju lagi ketika berada di perindukan siaga. Nah, berilah salam kepada kawan-kawanmu sebagai ucapan selamat tinggal. Selanjutnya, Yanda memegang tangan Karim dan Pak Cik memegang tangan kiri Karim dan meloncatkan melalui tali tersebut. Selamat meloncati perbatasan siaga, anakku, rajin-rajinlah di tempatmu yang baru. Selamat tinggal dan terima kasih Yanda. Pembina pasukan membantu pembina pasukan membawanya di tengah-tengah kawan-kawan penggalang dan diperkenalkan pada anggotanya. Seperti Yanda, kakak pembina pasukan hari ini akan menyerahkan siaga Karim. Hari ini telah menginjak usia 11 tahun. Oleh karena kakak mengharapkan untuk meneruskan pembina sehingga ia menjadi pramuka yang berguna bagi dirinya sendiri dan umum. Pembina pasukan, saya terima siaga Karim yang hari ini telah menginjak usia penggalang. Semoga ia akan tetap menjadi penggalang rajin, bahkan dapat menjadi tauladan kawan-kawannya. Seperti pada gambar di samping, Karim akan masuk kepada golongan penggalang. Selanjutnya, Yanda memegang tangan kanan Karim dan Pak Cik memegang tangan kiri Karim melalui tali tersebut. Selamat tinggal meloncati perbatasan siaga, anakku, rajin-rajinlah tempatmu yang baru. Selamat tinggal dan terima kasih Yanda. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, upacara penerimaan calon siaga. Saya Tommy Waldi, NIM 2019-14-3507, kelas 4M. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang upacara penerimaan calon siaga. Sebelumnya, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia. Adapun tata cara menerima calon siaga, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Setelah itu, Yanda berdoa pada upacara pembukaan latihan Yanda. Yanda mengumumkan bahwa ada anak baru yang ingin masuki menjadi siaga. Pembina siaga bicara, anak-anak, hari ini perindukan kita menerima anak baru yang akan ikut latihan siaga. Pembina siaga lalu memanggil anak calon siaga yang akan masuk nantinya, lalu diajak oleh pembina siaga masuk ke lingkaran. Pembina upacara meminta calon siaga memperkenalkan diri kepada seluruh anggota. Lalu calon anggota memasuki barung baru, yaitu barung hijau. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.